muda, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sang pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Sang pemazmur menyadari bahwa tidak sedetik pun di dalam hidupnya terlepas dari tangan pemeliharaan Allah. Marilah kita pun menyadari bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Menyadari bahwa tidak ada hal di hidup kita yang luput daripadanya. Mari berikan segala pujian dan hormat hanya baginya, karena tiada pribadi yang sanggup memelihara kita seperti Allah. Tiada sepertimu.
Mari kita berdoa. Kepada Allah, pemilik kehidupan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap anugerah yang boleh Kau berikan di dalam kehidupan kami, untuk setiap hal-hal baik yang boleh kami terima Tuhan. Termasuk ketika hari ini, kami boleh datang bersekutu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Tegurlah kami Tuhan, hibur kami, dan kuatkan kami secara pribadi melalui ibadah ini. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Kau mau berkati setiap perlengkapan yang boleh kami pakai hari ini untuk beribadah secara online. Untuk setiap jaringan, untuk setiap gadget yang kami pakai, kiranya Kau yang mau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Beracaralah Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita akan belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan tentang pertobatan. Apa sih pertobatan menurut teman-teman? Apakah dengan mengaku dosa dan menyadari kesalahan-kesalahan dapat dikatakan bahwa kita sudah bertobat? Seperti tema kita hari ini, bertobat tidak hanya sekedar kata-kata. It's more than words. Lalu seperti apakah pertobatan yang sejati? Kita akan mempelajarinya dalam pemberitaan firman hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Adi. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Marta Septina. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Selama kita hidup di bumi ini, tubuh kita, manusia, adalah tubuh yang berupa daging. Sampai pada akhirnya nanti, di kekekalan kita memiliki tubuh yang baru. Oleh karenanya, tidak bisa dipungkiri bahwa selama kita hidup, kita masih sering lemah terhadap dosa, lemah terhadap ego kita, dan lemah terhadap hal-hal duniawi lainnya. Teman-teman, untuk setiap dosa yang masih sering kita lakukan, untuk setiap perkataan dan perbuatan yang sering menyakiti orang-orang terkasih kita, marilah kita dengan rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan dan terus berjuang untuk menang terhadap semua itu dengan tetap hidup dalam pertobatan. Mari kita datang kepada Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan meminta pertolongannya untuk berjuang melawan dosa. Karena Allah kita adalah Allah yang pemurah. Ketika kita mau datang meminta pertolongannya, mari kita berdoa secara pribadi. Maha Pemurah,
Inilah setiap doa pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mau berbelas kasih, mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan, Tuhan. Dan kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami, bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you lead
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, berita anugerah diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sambut firman-Nya dengan sukacita. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa menghayati persekutuan. Walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, namun kami sungguh meyakini Engkau hadir, dan sebentar kami akan merenungkan sabda Tuhan yang sungguh
menuntun kami untuk kami bisa berlaku benar seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk memaknai firman Tuhan dan juga diberikan kekuatan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami, baik melalui kata-kata kami, pikiran dan perbuatan kami, sehingga kami mengalami pertumbuhan dalam iman, kami senantiasa bisa menjadi berkat bagi sesama. Engkau jugalah yang mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Tuhan memakainya untuk menyatakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 48. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 48. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, saya memiliki sebuah pengalaman bersama dengan seorang pemuda yang berkisah tentang kehidupannya. Jadi pemuda ini hidup dalam kalau mau dibilang kegelapan ya kegelapan. Jadi dia masuk dalam sindikat peredaran narkoba Bekasi Jakarta gitu ya. Jadi dia ada dalam sindikat itu, dia jadi pengedar narkoba dan luar biasa ketika bicara sindikat narkoba ini sungguh sangat rapih dan agak mengerikan juga gitu ya. Nah, dia
dalam kehidupan lamanya itu ia menjual narkoba, kemudian dalam satu titik dia merasakan kehidupan yang kosong, kehidupan yang nampaknya kok, jadi bahasa sederhananya, kok gue gini-gini amat ya gitu ya. Apalagi ngelihat ada yang ketika dampak narkoba itu bisa sampai kematian dan yang lain-lain. Membuat penyesalan di dalam kehidupannya dan dia merenungkan sehingga berhenti di satu titik untuk berbalik. Dia merenungkan itu dan hendak mau keluar dari jaringan itu. Tapi tidak mudah ternyata. Ketika penyadaran, dia memahami, oh saya seharusnya tidak seperti ini gitu ya. Tapi susah untuk keluar dari situasi seperti itu. Jadi dia melarikan diri dari teman-temannya tetap mengejar dan yang lain-lain gitu, karena ini sifatnya sindikat seperti itu. Sampai beberapa tahun lamanya dia harus menyembunyikan diri. Namun dalam titik hidupnya dia mengalami sentuhan di mana Kristus memberikan tuntunan untuk kesempatan dirinya bisa berubah. Dan dia mengambil kesempatan itu walaupun ada resiko yang harus diambil. Dan di situ dia bilang sama saya, Pak Pendeta, pokoknya saya udah mulai dari sekarang udah punya kontrak deh sama Roh Kudus, sama Tuhan. Satu sisi Tuhan udah nyelamatin saya dari sindikat-sindikat itu ataupun dari orang-orang seperti itu, dan saya mau mengabdi buat gereja. Itu titik balik gitu ya. Dan itu pun yang dipandang bisa kita pandang sebagai sebuah pertobatan. Nah, ini bicara pertobatan gitu ya. Pertobatan berbalik, berubah, dimulai tentunya dari niatan, dari pikiran, dalam tindakan yang berdampak dalam kehidupan seseorang. Ini yang akan kita dalami pada saat ini, di mana dalam mengupayakan pertobatan ternyata juga tidak mudah. Ada perjuangan yang harus kita lakukan, namun kita memaknai bahwa minggu-minggu ini pun kita masih menghayati Paskah, bagaimana spirit peristiwa kebangkitan Kristus yang menuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Khususnya kita bisa melihat dari kisah yang baru saja dibacakan tadi. Jadi rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ini bagian dari kisah kebangkitan Kristus, dan di sini Tuhan Yesus menampakkan diri ke beberapa murid. Kalau kita lihat bagian sebelumnya itu Yesus berjalan bersama-sama ya ke Emmaus, dan di sini Yesus menampakkan diri ke semua murid. Diungkapkan di sini ketika mereka bercakap-cakap, jadi murid-murid itu berkumpul di suatu tempat, kemudian Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Tuhan Yesus mengungkapkan ini? Ini bukan bicara sekedar hanya salam ataupun sapaan. Kondisi murid-murid pada saat itu ada dalam situasi mencekam, takut, khawatir, mencekam, dan bingung dengan apa yang terjadi pada saat itu. Ditambah lagi di sana ya mungkin Yesus hadir tiba-tiba bilang damai sejahtera. Ada aja begitu ya, seperti itu. Dan di sini informasi diungkapkan mereka terkejut, takut ya, dan menyangka murid-murid Tuhan Yesus itu melihat hantu. Ya, jadi murid-murid di sini digambarkan ini seperti melihat hantu. Namun di sini Tuhan Yesus datang justru memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, tuntunan, meyakinkan murid-murid bahwa dirinya bangkit. Dan ini ditandai ya, ketika di sini diungkapkan nih, kenapa terkejut gitu ya. Tuhan Yesus bilang di sini, lihat tanganku, kakiku, ini aku sendiri
rabalah di sini ya di ayat 39. Memperlihatkan tangan kakinya. Nah, kemudian ditambah lagi, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan sebuah pernyataan untuk meyakinkan terkait dengan tangan dan kakinya. Tapi di sini Tuhan Yesus juga meminta diberikan sepotong ikan goreng. Nah, Tuhan Yesus waktu bangkit ini bersama dengan murid-murid makannya ikan goreng. Rekan-rekan muda. Kenapa? Ini mau menggambarkan bahwa Yesus ini ya bangkit sebagai sosok manusia. Jadi tidak digambarkan sebagai hantu. Hantu mana ada yang makan ikan goreng? Saya nggak tahu ya, ada nggak hantu yang makan ikan goreng gitu ya. Tapi di sini ketika ya ada padamu nggak makanan di sini? Yesus makan, ada ikan goreng di sana mengambil, itu mau menggambarkan kebangkitan Yesus itu utus sebagai manusia, gitu ya, di sana manusia yang makan, gitu ya, seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus tidak berhenti di situ, namun memberikan tuntunan di sana. Jadi diingatkan lagi, gitu ya, di ayat 44 itu ya. Inilah perkataanku yang masih kukatakan kepadamu, aku masih bersama-sama dengan engkau, bahwa semuanya harus digenapi. Peristiwa penderitaan, kematian, kebangkitan itu harus digenapi. Kemudian digambarkan juga ia membuka pikiran mereka. Pikiran. Jadi kalau digambarkan membuka pikiran berarti selama ini pikirannya tertutup. Pikirannya tertutup, dibuka oleh Tuhan Yesus. Mengalami pencerahan. Ya, yang mungkin tadinya punyanya pikiran-pikiran yang putus asa, tidak memahami Tuhan Yesus bahwa akan bangkit. Ini dibukakan pikirannya juga terkait dengan kitab-kitab yang juga menubuatkan tentang kebangkitan Kristus, gitu ya. Kemudian menarik di sini, selain dibukakan pikiran, diberikan kata-kata peneguhan bahwa Kristus bangkit dan ini mengubahkan, gitu ya. Tuhan Yesus juga memberikan tuntunan di sini. Sekaligus pengutusan sebenarnya kepada murid-murid. Di ayat 47 diungkapkan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus tidak saja menyatakan dirinya bangkit, ya, di mana di situ membawa sebuah semangat baru, sukacita baru, kehidupan yang baru. Tapi Tuhan Yesus juga membuka pikiran murid-murid dan di sana diberikan perutusan kalau murid-murid itu jadi saksi untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah makna ketika kita menghayati Paskah, berita tentang kebangkitan Kristus, maka kita semua diutus untuk menjadi saksi memberitakan terkait dengan pertobatan dan pengampunan. Dan bicara terkait dengan pertobatan dan pengampunan, ini menjadi tema kita, rekan-rekan muda. Ya, tema kita kan pada siang hari ini more than words ya. Awalnya saya dikasih tema ini, saya pikir ini ada kaitannya dengan lagu gitu ya, seperti itu. Ternyata saya lihat bahwa bicara more than words ini ya bicara terkait dengan pertobatan. Pemaknaan pertobatan di sini ternyata pertobatan ini bukan hanya wacana ataupun kata-kata. Ketika Tuhan Yesus menuntun murid-murid untuk jadi saksi, memberitakan pertobatan, pengampunan, ini ternyata bukan masalah terkait dengan wacana saja, kata-kata saja, tapi lebih dari sekedar kata-kata. Bicara tindakan, bicara perbuatan, ya rekan-rekan muda, pertobatan, tobat ini dalam bahasa aslinya itu metanoia. Metanoia itu berubah, berbalik, dan ini punya makna
metanoia ini itu ternyata dimulai dari pikiran, perubahan pikiran, paradigma, pandangan, ya. Kenapa? Karena bicara terkait dengan pikiran itu yang akan menentukan perilaku. Makanya sebenarnya di sini ketika Tuhan Yesus mengungkapkan di ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka, sebenarnya itu menjadi sebuah tahapan langkah dalam pertobatan murid-murid. Suruh bertobat dulu nih pikirannya murid-murid nih gitu ya. Dimulai dari itu, pikiran yang tadinya nggak punya harapan, nggak tahu menau, dibukakan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Diberikan jalan, ini bertobat dulu pikirannya. Buang itu pikiran-pikiran yang seperti itu dan perbauruilah gitu ya. Pikiran gitu ya. Sudut pandang, paradigma di mana Kristus di situ bangkit gitu kan, seperti itu. Jadi perubahan seseorang dimulai dari pikiran di sini. Dan saya kira ini menjadi tema yang penting dalam kehidupan iman Kristiani. Kadangkala rekan-rekan muda begini, pengajaran Kristiani ataupun tema-tema khotbah yang ada itu seringkali bicara terkait dengan kasih, ya betul, kasih gitu ya. Kasih, mengasihi dan yang lain-lain. Namun perlu diperhatikan juga bahwa tema terkait dengan pertobatan ini menjadi penting. Kadang ada juga pemahaman, pemikiran begini rekan-rekan muda. Oh nggak ada masalah deh, yang penting saya mengasihi banyak orang. Kalau saya terus-terusan berbuat dosa ya nggak ada masalah juga. Gitu ya. Atau yang penting saya relasinya baik sama orang lain. Gitu ya. Tapi kalaupun saya ada perbuatan-perbuatan dosa yang saya harus lakukan tiap hari, ya udah deh kerjain aja itu. Toh saya sudah dapat selamat, saya sudah diberikan anugerah gitu ya. Nah ini juga penting gitu kan. Justru dalam menghayati keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan menghayati kebangkitan, bicara kebangkitan spirit, maka kita diajak juga untuk bisa menghayati pertobatan. Dimulai dari pikiran kita tentunya. Sehingga rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak gitu ya, bahwa kebangkitan Kristus menuntun kita untuk menjadi saksi, memberitakan pertobatan dan pengampunan dalam Yesus Kristus. Dan pemberitaan pertobatan dan pengampunan dalam Yesus Kristus itu ya tentunya dimulai dengan penyadaran diri. Jadi ketika di sini murid-murid dibukakan pikiran, ini bicara penyadaran diri. Bagaimana orang bisa bertobat kalau dia tidak menyadari kesalahannya atau kekeliruannya? Pikirannya itu menentukan kan ya. Jadi rekan-rekan muda ketika di sini bicara pikiran, mungkin kita mengingat sedikit, flashback sedikit tentang Rabu Abu. Mungkin saya tidak tahu di GKI Cawang sempat dilakukan ya, karena masa pandemi kan nggak boleh ya bersentuhan begitu ya. Tapi ketika Rabu Abu itu menorehkan abu di kening, ini kan mau menggambarkan sebenarnya kening, kenapa di kening, kenapa nggak di tempat yang lain gitu ya. Karena bicara masalah pertobatan mulai berubah itu ya dimulai dari pikiran kita gitu kan. Kenapa ditorehkan di kening? Ini bicara terkait dengan pikiran. Dimulailah dengan pikiran kita gitu ya. Fokus dengan Kristus. Pikiran kita kan berarti bertobatlah, jangan mikirkan ataupun berpikir hal-hal yang lain justru akan yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Namun berpikirlah, berfokuslah, memandanglah kepada Kristus di sana. Jadi pikiran dulu, penyadaran diri kita dulu. Pikiran menentukan perilaku. Ya, maka kita perlu melihat situasi kita pada saat ini. Nah, misalnya begini rekan-rekan muda, bicara terkait dengan bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita terkait dengan taruhlah di masa pandemi ini. Ada saja orang yang bilang vaksinasi ini dibilang gerakan akhir zaman gitu ya. Atau corona itu tidak ada, konspirasi, dan ternyata dampaknya
luas gitu ya, menimbulkan ketidakpedulian. Nah, ini yang perlu kita ubah bersama gitu ya. Kalau misalnya ada pola-pola pikir seperti itu yang di dalam diri kita, maka kita perlu ubah. Kenapa? Karena metanoia ini berbicara terkait dengan diawali dengan perubahan pikiran gitu ya. Bagaimana kita berbalik pada pikiran yang benar, dan di situ pikiran juga tentunya perlu asupan yang baik. Kalau kita ataupun pikiran-pikiran kita seringkali mendapatkan asupan-asupan yang tidak baik, ya nanti ya jadinya nggak baik gitu ya. Namun perlu kita lihat ketika di sini Tuhan Yesus mengungkapkan, membuka pikiran murid dan juga memberitakan tentang kitab-kitab, maka sebenarnya kita diajak untuk membuka pikiran kita mulai untuk memberikan pikiran kita asupan-asupan yang baik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita untuk menyadari diri. Firman Tuhan yang menuntun kita untuk bisa mengevaluasi diri, bahkan memberikan pagar-pagar di dalam kehidupan kita. Sehingga yang pertama perlu kita hayati bersama, kita lakukan bersama, yaitu adalah berubah secara pikiran, bertobat secara pikiran. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan muda, pola perubahan itu tentunya tidak akan berhenti pada pikiran saja. Ketika kita mengalami sebuah penyadaran, pencerahan, di mana firman Tuhan itu menuntun kita bersama-sama bahwa oh ya, saya harus mengevaluasi diri saya harus mengintrospeksi diri saya, maka harus ada niat, rekan-rekan muda. Tanpa niat tidak akan mungkin terjadi sebuah perubahan. Jadi harus diniatkan. Ketika mulai pikiran kita menyadari, ya udah saya mau untuk berubah, saya mau untuk melakukan yang terbaik, itu niat ya. Dan niat itu diwujudkan, bukan sekedarnya wah niat gitu ya, tapi berhenti pada niat saja gitu ya. Tapi diwujudkan, diupayakan. Di mana di situ juga butuh perjuangan memang. Namun kita diingatkan bicara terkait dengan kairos, waktu Tuhan gitu ya. Kairos ini kan ya ini istilah kesempatan ataupun waktu dalam bahasa Yunani, digambarkan kalau kairos itu kadang waktunya ini tidak bisa diputar balik. Kadang tidak bisa ada kesempatan dua kali di sana. Sehingga kita diajak untuk mempergunakan kesempatan yang ada untuk menyadari diri, untuk berintrospeksi diri, bahkan berniat dan mewujudkan pertobatan itu. Jadi bukan sekedar hanya wacana. Dan dalam pertobatan yang perlu untuk kita hayati bersama, kita masuk ke tahapan yang keempat. Terus berjuang. Udah niat, kemudian kita lakukan, kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kadang ya satu sisi bicara umur kita nggak ada yang tahu ya. Dan berjuang di sini. Tahapan selanjutnya. Bahwa pertobatan itu proses perjuangan tiada henti. Jadi ketika tidak cukup ya. Satu sisi memang tadi kisah tadi di awal dia bertobat di satu titik untuk tidak melakukan hal yang lain gitu ya, yang itu. Namun kadang kita juga mungkin melakukan kesalahan yang lain sepanjang kehidupan kita gitu. Maka akan ada terus pertobatan-pertobatan di sana. Dan di situ hidup adalah proses. Dan spirit kebangkitan Kristus itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk berjuang di sana. Jadi prosesnya itu tiada henti. Saya seringkali menggambarkan ya bicara pertobatan karena proses dan dinamika. Kalau mundur satu kali ya maju dua kali gitu ya. Yang penting ada majunya gitu ya. Walaupun bisa jadi ada mundurnya. Tapi itu proses perjuangan. Di mana Tuhan Yesus juga memberikan energi, kekuatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Sehingga bukan sekedar wacana, more than words. Gitu ya, tadi tema yang diungkapkan ini. Konkret fasenya dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang.
Dan dari situ rekan-rekan muda, maka apa yang kita lakukan, kita diharapkan menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan teladan yang baik bagi yang lain. Generasi muda yang menentukan arah gereja, arah persekutuan, arah kehidupan orang percaya ini pada saat ini dan yang akan datang. Dan itu dimulai dengan spirit pertobatan. Ya, terus menerus. Kenapa saya mengungkapkan demikian? Beberapa kali saya mengikuti webinar terkait dengan situasi masa pandemi, juga perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita hidup dalam realitas hybrid. Satu sisi onsite-nya mungkin ada, tapi juga terkait dengan online-nya, ya pasti ini akan tidak berhenti ini. Jadi realitas online, daring ini dalam jaringan gitu ya, ini akan terus ada sampai masa depan bahkan dia. Gereja ada dalam realitas itu. Maka rekan-rekan muda ada di dalamnya untuk senantiasa menjadi saksi ya. Bagaimana juga kebangkitan Kristus memberikan tuntunan untuk kita semua terus menghayati pertobatan juga pengampunan. Dan ini perlu kita hayati bersama-sama, generasi muda. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, namun sekali lagi bahwa ketika kita menjadi saksi, ya tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Jangan sekedar hanya wacana, namun kita upayakan. Dan dalam proses tersebut menghayati pertobatan, bisa saja dinamikanya kita ada naik turun, jatuh bangun, tapi tidak ada masalah gitu ya, tidak apa-apa. Kita meyakini Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan kita untuk terus maju. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan perubahan diri. Jangan pernah merasa diri tidak mampu untuk bisa memperbaiki diri. Kadang pola-pola pikiran itu yang membuat kita justru tidak bisa maju. Ya, tidak bisa move on. Namun sekali lagi Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Itu kan spirit ya, semangat kepada murid-murid, ayo bangkit, beritakan Injil, kabar baik, pertobatan, pengampunan. Dan itu dimulai dari diri kita, dimulai dari pikiran kita yang diwujudkan dalam tindakan kita. Maka rekan-rekan muda di GKI Cawang pasti akan menjadi saksi, bahkan saluran berkat bagi banyak orang, bahkan teladan untuk banyak orang bisa senantiasa menghayati Kristus yang senantiasa juga memberikan kekuatan, memberikan harapan, memberikan tuntunan, bahkan penyertaan khususnya di masa-masa sulit pada saat ini, di masa pandemi pada saat ini, dan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau di hati
Teman-teman pemuda, marilah kita bersama umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik rekan-rekan muda, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa memberikan pencerahan bagi kami semua. Bahwa kami diingatkan untuk terus-menerus menghayati pertobatan, dimulai dari pikiran kami dan diniatkan serta diwujudkan dalam tindakan kami sehari-hari. Sehingga melalui itu kami juga menjadi saksi Kristus. Bahwa Kristus bangkit memberikan kekuatan, energi bagi kami semua untuk terus mengupayakan pertobatan di dalam kehidupan. Tuntun kami ya Bapa, kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, dimulai dari pikiran kami, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, pada syafaat ini pun kami hendak berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kiranya kebijakan-kebijakan yang ada, program-program yang ada bisa membantu untuk kami semua mendapatkan pemulihan. Dan Engkau yang memberkati setiap upaya yang dilakukan, baik di sisi pemerintahan, juga kami sebagai warga negara. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami juga hendak mendoakan program vaksinasi di Indonesia agar bisa berjalan dengan baik, dan sungguh kami meyakini bahwa program vaksinasi ini juga merupakan sarana pemulihan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Untuk mengupayakan yang terbaik, maka Tuhanlah juga yang akan senantiasa memberkati segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk penanganan bencana baik di NTT, juga di daerah Jawa Timur ataupun Malang. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan memulihkan saudara-saudara kami di sana, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan, memulihkan kondisi di sana, dan kami dituntun untuk juga bisa berkontribusi, dituntun untuk bisa berbela rasa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Kami juga hendak berdoa, kami mau mendoakan untuk pemuda yang berkuliah, skripsi, ataupun mencari pekerjaan, juga pasangan hidup. Tuhan yang akan senantiasa menyertai, memberkati mereka, membukakan jalan. Tuhan jugalah yang merancangkan kehidupan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, itu semua memuliakan nama Tuhan. Bahkan harapan-harapan yang mereka miliki, Engkau mendengar ya Tuhan.
maka Engkau jugalah yang akan senantiasa merancangkan yang terbaik. Kami juga mendoakan untuk pemuda GKI Cawang dalam kesetiaannya untuk terus bertumbuh dalam iman. Di tengah-tengah situasi sulit pada saat ini, pada masa pandemi ini, justru di situ Tuhan memanggil generasi muda, memanggil kaum muda untuk bisa berkontribusi dalam pelayanan dengan kreativitas dan inovasi teknologi yang juga merupakan anugerah dari Tuhan untuk senantiasa bisa dimaksimalkan. Dan di situ menjadi sarana untuk kaum muda bisa terus bertumbuh dalam iman, sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta jemaat di GKI Cawang ini, Tuhan yang senantiasa memberkati, mengaruniakan kesehatan, kekuatan dalam menjalani pelayanan di situasi masa pandemi. Tuhan kiranya memberkati para pendeta di GKI Cawang. Begitu pula para penatua dalam tugas panggilannya, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Berikut juga bagi fungsionaris komisi, baik kategorial, non-kategorial, khususnya juga fungsionaris Komisi Pemuda dan Remaja, Tuhan kiranya memberkati. Dalam setiap pelayanan yang dilakukannya, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, agar pelayanan yang dilakukan menjadi berkat, khususnya dalam situasi masa pandemi pada saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh meyakini pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi kami di situasi masa pandemi pada saat ini. Dan seluruh doa ini kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit bagi kami. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke Bank BCA dengan nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat juga memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Allah yang bersemayam tetap di sorga, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah sumber dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tuhan Allah juga sumber kehidupan kami, sumber dari segala pengetahuan kami, hikmat yang ada di dalam diri kami. Tuhan Allah, saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami, persembahan syukur kami atas segala berkat yang boleh kami terima, kami nikmati, bahkan kami miliki sepanjang kehidupan kami. Tuhan Allah, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, menjadi persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadirat-Mu. Dan persembahan ini boleh menjadi berguna untuk pelayanan sesama kami, khususnya melalui GKI Cawang. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan belas kasih yang daripada-Mu. Tuhan Allah, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah, kiranya juga memberkati tangan-tangan maupun teman-teman pemuda yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil segala apa yang dikerjakan tangan mereka, hingga mereka senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama, khususnya melalui GKI Cawang ini. Terima kasih Tuhan Allah atas segala belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ketika hidup dalam pertobatan, kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Dia. Bukan kita lagi yang berkuasa atas hidup kita, melainkan Ia, Sang Pemilik kehidupan. Kita tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang lama, melainkan hidup bagi Kristus, sehingga setiap orang dapat melihat Kristus di dalam kita. Mari teman-teman, kita nyatakan kesungguhan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Rekan muda yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, akan ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saat teduh di hari Kamis jam 8 malam, jadi teman-teman jangan lupa untuk datang ya secara online di saat teduh kita. Lalu persekutuan kita di tanggal 1 Mei libur teman-teman. Dan untuk informasi lainnya teman-teman bisa kepoin IG Pemuda GKI Cawang. Jadi terus cek IG-nya ya untuk tahu semua informasi tentang pemuda. Dan yang terakhir berita bahagia, ada teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Benny, ada Kania, Win, Presi, Tara, Yudi, Sally, Gerson. Selamat ulang tahun semuanya. Selamat ulang tahun. Oke, kita nyanyi lagu selamat ulang tahun ya buat teman-teman kita ini.